Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Biasanya begini, kalau dia panas tinggi ya dikasihnya yang dingin. Nah yang dingin tuh air es, air dingin, ditaruh di sini. Terus kan pertanyaannya di sini, kenapa di kepala? Supaya organ-organ di kepala tuh pada nggak korslet. Karena Betul, Dok, ya? kepala itu pembuluh darahnya banyak. Nah Iya. sekarang kenapa di ketiak? Ketiak tuh pembuluh darahnya gede. Jadi kalau di sini didinginin, dia disebar ke seluruh tubuh cepat dingin keseluruhan. Sama satu lagi selangkangan sini. Oh. Kan pembuluh darah yang gedenya kan di selangkangan sama di sini, sama di kepala. Kepala kan takutnya dikonslet di kepala. Nah, Dok, itu saya mau tahu, Dok, kalau si COVID itu kan singkatannya dulu ada karena bentuknya corona. Pernah nggak si HMPV itu dilihat bentuknya? Nah, gampang. Dok, ini Dokter Jaya sebentar lagi kan mau Imlek kan nih, Dok. Artinya Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia dan seluruh dunia Imlek kan. Dokter Jaya jalan-jalan nggak kalau liburan, Dok? Enggak, biasanya sih enggak, di rumah aja. Nggak. Saya pikir Dokter Jaya mau jalan-jalan. Imlek kan coba lihat ke Cina, Dok. Di Cina. Nggak ada orang. Orang pulang mudik semua di Cina. Nah, itu yang saya mau ngomong sama Dokter Jaya. Pulang mudik. Kebayang, Dok, saya tuh kalau ngeliatin di TV-TV yang di stasiun, di tol, pada macet semua itu kan. Itu kebayang nggak, Frankie? Itu berapa miliar orang tuh pergi ke itu. Kita lebaran aja setengah modal di sini, Frankie. Orang Jakarta tiba-tiba jadi sepi, kita jadi milikin Jakarta, Frankie. Jakarta pergi keluar semua. Ketahuan Jakarta kota pendatang kan. Nggak ada orang. Nah, di Cina semua kota habis, hilang Tapi penduduknya. kayaknya mirip-mirip ya kebudayaan kita sama kebudayaan Cina. Mana yang ngikutin saya nggak ngerti itu. Bukan. Yang jelas nggak ada yang ngikutin, Frankie. Itu normal. Orang setahun sekali mau ketemuin orang tuanya, ketemuin bapaknya, ibunya yang ada di kampung gitu loh. Itu normal lah. Bukan soal budaya itu. Selama orang tuanya masih ada. Ya. Masih ada di dunia maksudnya. Kalau orang tuanya udah nggak ada di Nah, dunia, itu kita... sebenarnya sarana reuni, Frankie. Reuni keluarga lah gitu. Tapi yang hebatnya, Dok, masalah negara Cina ini ada satu istilah di dunia ini waktu saya ke Amerika, itu dalam satu pidato dari si presiden, bukan presiden negara tapi presiden dari Scantron, dia bilang all product in the world all are made in China except the human. Jadi semua produk di dunia itu buatan Cina kecuali manusia. Salah. Justru manusia juga dibuat di sana. Bayangin mereka membuat manusia 1,6 miliar, Frankie. Tapi kalau kita lihat di belakang di telapak kakinya kan nggak ada tulisan made in China, Dok. Ada lah bubu. Jadi saya ke sana sana sini tuh, bahkan souvenir di seluruh dunia kalau saya kemana-mana keliling tuh, Dok, ya itu made in China. Bahkan ya saya pernah ngelihat ada satu pemberitaan, satu kali di India itu ada aksi boykot Cina, produk Cina. Dan apa yang terjadi, Dok? Orang-orang India turun ke jalan dengan bangganya, dia pakai kaos putih tulisannya boykot China. Dia pakai topi boykot China. Tapi begitu topinya dilepas, ada tulisannya label made in China juga, Dok. Ya bagus lah. Nggak konsisten tuh. Nah, saking hebatnya nih, Dok, sekarang apa-apa yang pertama ditemuin dan sekarang juga di dunia kesehatan itu banyak yang seolah-olah berasal dari Cina. Seolah-olah, Frankie. Iya, ya kan saya bilang seolah-olah karena kita nggak tahu kebenarannya tuh mulainya di mana. Contoh, COVID, Ya. Wuhan katanya. Apakah benar di sana permulaannya atau enggak? Saya nggak tahu pasti. Dan sekarang nih, Dok, ada virus baru kan, Dok, ya? Menurut dokter itu gimana sih? Kok bisa si Cina ini kepo? Apa-apa dia nemuin.
Tadinya hilang apa nggak tahu, nggak jelas kan, kalau ketemu tuh artinya pernah hilang ya dok ya. Gimana tuh dok? Virus apa nih ngomongnya? Ya, yang sekarang lagi populer dok. Apa? HMPV, HMPV ya? Human Hah? Metapneumonia Virus. Hmm. Jadi virus human yang ada pada manusia, metapneumonia. Namanya ini metapneumonia. Pneumonia itu radang paru. Jadi radang paru meta. Kalau saya soalnya, kenapa dokter Jaya tanya saya suka itu? Soalnya kalau saya HMPV tuh suka rancu dengan HM yang di mall-mall gitu tuh. Toko baju. Ya kan? Toko baju. Nah, HMPV. Human, Metapneumonia virus. pokoknya asal ada V-nya tuh virus lah dok ya. Iya. Nah, itu ya katanya di Cina. Kenapa di Cina? Tapi percaya nggak? Ada tempat yang kagak ada HMPV sama sekali. Ada tempat yang nggak ada HMPV-nya sama sekali. Iya. Di dunia dok. Nah, Kalau dokter yang ngomong, masa saya nggak percaya sih dok? Ya saya percaya di aja dok. Afrika, Franky. Di Afrika Nggak ada. nggak ada. Kenapa? Ya disebutnya beda kali dok, pakai bahasa Afrika dok. Karena di sana nggak pernah diperiksa HMPV. Nggak ada pemeriksaannya. Loh, nggak, sekarang masalahnya begini. Kayak untuk mendeteksi virus ya, Franky ya. Itu harus diperiksa PCR. PCR. Dicari tuh DNA-nya. Ketahuan, oh ini PCR, ini COVID. PCR, HMPV gitu. Karena diperiksa. Nah, kalau di tempat itu tidak ada labnya, tidak bisa kan nggak ada. Pernah ingat nggak pada waktu COVID kemarin, saya pernah cerita. Ketemu satu ini, Pak Haji Ya. dari Madura. Saya tanya kan, sana saya dapat berita nih. Di sana tuh puskesmas itu sampai tutup karena dokternya ketularan semua, Franky. Iya. Dokternya ketularan. Dan di sana juga lumayan banyak orang yang meninggal tuh di Surabaya. Termasuk orang Madura. Saya tanya sama dia, Pak, orang di Madura ada COVID? Tak ada dokter. Katanya. Masa nggak ada? Nggak ada dokter. Katanya. Nah sekarang Bapak kan dia dari Bangkalan. Di Bangkalan ada COVID nggak? Nggak ada Pak dokter. Yang benar Pak. Semua di Indonesia ada COVID. Terus saya bilang, terus di situ nggak ada yang meninggal Pak? Waktu pandemi itu. Ada yang meninggal. Meninggal kenapa Pak? Ya flu biasa dokter. Nah flu biasa. Terus saya bilang begini. Lu biasa. Terus Bapak tahu itu flu biasa gimana? Periksa COVID nggak Pak? Nggak. Orang Madura nggak mau diperiksa COVID. Katanya. Dia kadang nggak diperiksa COVID, kagak ada COVID. Terus saya bilang Bapak bener. Makanya supaya COVID nggak ada, apa? Jangan diperiksa. Oke. Nah ini HMPV juga sama. Kenapa di Cina sana? Ya karena mereka sudah punya fasilitas untuk pemeriksaan. Dan pemeriksaan PCR itu jangan sangat murah, Franky, lumayan mahal. Nah kalau diperiksa, misalnya orang sakit flu nih, diperiksa 1.000 orang, ya ketemulah HMPV misalnya ada 100, berarti 100 orang ketemu 100 kasus. Tapi kalau di situ tidak ada lab, tidak diperiksa kan kagak ada, Franky. Berarti jawaban tadi Bapak itu sangat bijaksana dok ya. Nah, iya. Dan saya Dan juga saya setuju banget. saya juga kayaknya akan mengaplikasikannya kepada pendidikan dok. Kita nggak usah belajar. Dengan kita nggak belajar, kita jadi nggak tahu bahwa kita nggak tahu dok. Iya. Ya kan? Enggak, tapi itu jadinya jadi kesannya seolah-olah karena di sana tuh surveillance tuh artinya pelacakan penyakit tuh memang luar biasa, mereka punya lab yang bagus dan semuanya tuh diperiksa, makanya ketemunya banyak. Terus orang Cina kepo-kepo lagi dok. Apa-apa diperiksa. Jadi ketahuan sekarang ada virus baru. Coba kalau dia diam-diam aja dok. Mana kita tahu ada virus baru. Iya, nah, makanya kan sekali waktu saya ketemu nih temen nih. Dia bilang, kalau dokter sekarang pintar-pintar ya katanya. Kenapa kau bisa tahu dokter pintar-pintar? Kau temu macam-macam penyakit baru katanya. Saya bilang bukan lebih pintar. Karena penyakitnya diperiksa. Terus karena saya pintar, saya ambil periksa riak kamu segala macam. Saya bilang kamu TBC. Oh. Jadi saya pintar kan karena saya periksa. Padahal kenyataannya karena saya curiga kamu TBC, saya periksa. Nah kalau saya dokter yang bodoh, kagak mikir tuh soal TBC. Nah ini batuk biasa, ini batuk gara-gara merokok gitu. Saya nggak periksa TBC. Terus saya bertanya, oh TBC enggak? Enggak, saya nggak TBC. Kenapa? Karena kamu nggak diperiksa. Tapi ada yang komen, admin bilang
Itu ada pertanyaan di komen-komen katanya, dokter-dokter zaman sekarang kok nggak disuruh melerin apa? Ini lidah dijulurin gitu dok ya? Ya. Kok zaman dulu begitu? Emang ada perubahan SOP dok? Enggak, semuanya dilihat. Dilihat gitu ya dok? Dilihat, cuman ya dokternya males lah kalau Frankie suruh nggak. Katanya sih memang gitu dok. Harus. Nah, bukan. Makin dokter itu pasiennya makin berumur, makin cepat periksanya dok. Jadi kalau dia waktu masih muda diperiksa macam-macam pakai stetoskop segala macam. Begitu udah berumur, begitu datang langsung kasih resep dok. Enggak, tapi sekarang begini, pertanyaannya begini. Itu benar nggak sih? Itu HMPV itu adanya di Cina? Itu loh. Kira-kira menurut kamu? Saya punya pemikiran dok ya. Ya di Cina, bukan hanya di Cina. Mungkin kalau di Cina itu pakai namanya nama Cina dok. HMPV adanya di seluruh dunia. Yang terjadi kontak manusia. Karena kan yang namanya virus itu kan kemarin udah belajar dok. Waktu si COVID itu nyebarnya kan kenceng banget tuh. Ya. Terus kedua yang saya perhatikan di tempat-tempat yang terisolasi aman-aman aja. Iya. Ya kan dok ya? Jadi HMPV kemungkinan bukan cuma di Cina dok. Nah, sekarang tebak-tebakan. Kira-kira menurut kamu HMPV itu asalnya dari negara mana, Frankie? Pertama kali. Waduh dokter, saya baru makan dok. Cacing saya masih pada mau istirahat nih dok. Oke, Jadi kan benua ada 5. Dari benua mana? oke, kalau benua Kan Kit- cuma 5. 1 dari 5, 20%, Frankie. karena saya hidup di negara Asia, kita jorokin aja ke Afrika dok. Enggak. Di Eropa, Frankie. Eropa. Ya, di Belanda pertama kali. Oh dia sumbernya di situ, cokolnya tuh. Bukan sumbernya, pertama kali ditemukan di Belanda. Tahun 2001. Tadinya hilang dok. Ada, sampai sekarang ada. Dari dulu juga ada. Nah, dia dari 2001 sampai sekarang tuh ada terus tuh virus. 2001. Iya. Artinya tuh virus udah kuliah sekarang. Nah, padahal pada waktu 2001 ketemu, mereka menduga 50 tahun sebelumnya sudah ada. Cuman dia baru keponya tahun 2001. Ya kan kalau 2001 ke sekarang kan 2025. 24 tahun udah lulus kuliah dok ya. Udah sarjana tuh virus. Udah mau kawin lagi. Nah 50 tahun sebelumnya sudah pernah diduga Diduga sudah ada. ada. Jadi itu virus biasa, cuman kebetulan di sana tuh ada yang nemuin bagaimana cara mendeteksinya. Oh jadi Ketemuin deteksi pertama kali 2001. jadi yang ketemu pertama itu kakeknya si virus HMPV. Udah 70 tahunan. Iya. Hmm. Nah jadi kalau dia ada di Belanda, artinya sebenarnya dia nularnya cukup gampang. Gampang nular dan diduga di seluruh dunia tuh sudah ada, udah ada dari seluruh dunia. Makanya kalau dibilang Indonesia udah masuk, lah dari dulu juga udah masuk, kita nggak pernah periksa. Lah kagak pernah diperiksa, nggak ada lah. Kita ribut-ribut gara-gara di Cina sana ada ini nih media sosial sosial. Nampilin gambar di Cina orang pakai masker semua, kan orang jadi kaget karena dulu waktu COVID kan maskeran semua. Rumah sakitnya penuh. Lah kalau penduduknya 1,4 miliar, Frankie. Di rumah sakit penuh mah udah biasa. Ya secara probabilitas itu dengan jumlah populasi yang segitu kali dikit aja udah Ya juta. coba oke deh, misalnya kejadian 0,01% aja. Itu berapa banyak orang yang kena. 1.000 miliar kalau 0,1% aja 10 miliar. Iya. 1.000 miliar dok. Ya banyak sorry, kan. 1 miliar kan Cina taruh 1 miliar biar gampang hitungnya dok. 1% saja sudah 10 juta. Ya. 0,1-nya 1 juta, 0,001 artinya udah 100.000 dok. Nah kalau segitu kan jadi banyak kan. Makanya Ya orang jadi penuh ribut. rumah sakit dok. Nah udah gitu kan masalahnya kan sekarang tuh ada yang namanya media sosial. Begitu orang kasih gambar ada kebakaran di Amerika, seluruh dunia tahu. Ya kan? Iya. Nah, itu juga sama. Begitu dikasih di media sosial, orang pakai masker semua, dokter pada sibuk. Ya orangnya banyak. Orang tahu, wow, di situ banyak. Begitu baru mulai periksa, mereka ikut-ikutan periksa. Ikut Nggak ada. kepo dok. Nah, sekarang di India ada. Katanya lagi wabah di India, HMPV. Ketemunya beberapa puluh kasus.
Berapa puluh kasus sih buat dia tuh ini karena dari dulu nggak pernah diperiksa, nggak ada. Nah, Tiba-tiba meningkat berapa ribu persen tuh. nah iya, makanya kan mesti ngambil sampelnya yang benar. Nggak, makanya maksudnya gitu. Terus kalau di Indonesia ada ya, dari dulu juga ada, nggak pernah diperiksa lah Frankie. Itu pemeriksaannya lumayan mahal kan. Maksudnya kalau kita mau bikin surveillance, jadi mau tahu di Indonesia yang kena begituan berapa banyak, diperiksa lah 280 juta. Saya yakin dapatnya ribuan mungkin. Nah, Dok, si HMPV ini sebenarnya tuh mirip-mirip kayak apa sih, Dok? Nah, mirip flu. Nah, apa yang membedakan dia tuh flu sama si HMPV ini? Jangan-jangan kita flu yang sekarang kita derita juga HMPV, Nah, jangan-jangan, ya itu Dok. dia memang nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Nah, sekarang kalau kebalik nih, orang tuh takut. Yang sebenarnya orang takut kenapa orang trauma kemarin kan COVID. Orang takut kejadian COVID itu berulang lagi dengan HMPV. Oh, digoreng-goreng Nah, bahasanya, Dok. masalahnya pada waktu COVID tuh beda sama HMPV. Bedanya di mana? HMPV itu adalah virus lama. Kalau COVID itu virus baru. Oh, yang tadi Baru yang sama sekali nggak ada. Jadi begitu orang kena COVID, dia nggak punya daya tahan, dia jadi jatuh sakit. Nah, kemudian banyak yang mati dan segala macam. Sedangkan kalau virus HMPV itu udah lama. Dia udah pernah kenalan sama manusia. Manusia sudah punya zat antibody. Makanya kalau begitu, kalau menurut saya sih sebagai seorang dokter, itu kemungkinan dia jadi wabah nyaris kecil banget. Jadi nggak usah terlalu takut. Karena itu virus lama. Kekebalan kita tuh sudah kenal sama virus itu. Kayak tadi saya hitung-hitung ternyata bukan virus HMPV, Dok, yang ada kakek virus HMPV karena udah 70 tahunan kan. Iya. Kekebalan kita udah kenalin dan kita tahu yang namanya kalau ada virus masuk, kekebalan kita kalau udah kenalin dia bisa ngancurin. Nah, sekarang kembali ke tadi. Sebenarnya HMPV itu gejalanya apa? Flu. Kalau kita bilang flu ya itu Wacis gitu bersin-bersin tuh. badan demam, sakit kepala, batuk, pilek, hidung mampet atau ngocor, sakit tenggorok. Ya, itu gejalanya. Gejala umum flu biasa ya? Iya, flu biasa. Dan orang kena, misalnya kamu ya, saya kena HMPV nih. Kita ngobrol, bagaimana kamu bisa kena? Saya ngobrol sama kamu udah kedekatan. Saya ngomong muncrat tuh. Coba. Dokter ekspor, saya import virus. Jadi karena droplet itu cara nularnya. Yang kedua, saya gitu, saya cuma tutup pakai tangan, saya pegang sini. Nah, kamu pegang ini. Jadi lewat tidak langsung, bisa juga langsung. Nah, Jadi, terus begitu caranya. jadi mirip seperti virus lainnya, pokoknya istilahnya bersentuhan langsung maupun tidak langsung ataupun lewat udara itu sangat rentan ketularan, Dok ya. Iya. Tapi untungnya, Sekarang begitu kamu kena ketularan, kamu nggak langsung sakit, Reki. untungnya kita nggak usah terlalu khawatir karena istilahnya udah berteman sama kita. Ya, kita punya daya tahan. Nah, sekarang kalau kamu kena, kamu ketularan, masuklah kan. Kamu ada napas, mungkin saya batuk, ada di udara atau saya bersin. Masuk ke kamu. Kamu mesti makan waktu 3-6 hari baru kamu flu. Mula-mula, badan gak enak, kayaknya meriang-meriang gitu. Terus demam, pilek, batuk, hidung ini. Ya udah, terus gitu kalau kamu kena flu begitu, kamu yang lakukan apa? Udah di rumah, istirahat. Pusing, minum obat pusing. Ada orang, Dok, panasnya apa enggak gitu, tapi dia pusing. Nah, utang belum kebayar. Betul, Dok. Itu cuma gara-gara utang, Dok. Jadi sebenarnya itu flu biasa yang kalau kamu dia diam aja, dia istirahat di rumah, dia minum air hangat, dia makan yang sehat di rumah, istirahat, tidur. Kalau panas ya minum obat panas, minum obat flu segala macam. Dia baik. Jadi dia makan waktu 3-6 hari sampai timbul gejala. Begitu ada gejala pakai obat-obat biasa, obat flu biasa. Obat warung baik, Frankie. Iya. Jadi artinya di sini kan karena si virusnya itu udah istilahnya ya sohib lah ya di badan kita ya. Nggak terlalu bikin susah kita dong. Ya. Ya kan? Dia bercokol sebentar, kita bilang kamu pergi deh gitu kan. Kabur gitu ya. Nah, itu suman. Ini ada sumannya nih. Ada sebagian kecil sekali orang yang kemudian ini kan jadi ISPA ya, infeksi saluran napas atas. Karena daya tahannya jelek, dia nggak sembuh.
Nggak, kekebalannya nggak cukup untuk ini. Dia turun ke bawah, jadi bikin bronkitis, radang bronhus, saluran napas nih radang, infeksi. Bisa infeksi ke paru, pneumonia. Tapi kejadian orang sampai pneumonia atau bronkitis itu sedikit sekali, kecil sekali. Cuman orang-orang biasanya yang kena ya, yang bisa sampai ke sana tuh anak kecil, anak-anak, orang tua, atau orang-orang yang kekebalannya jelek. Misalnya orang HIV, orang yang habis transplantasi. Karena orang transplantasi minum obat untuk menekan kekebalan. Ya. Nah, Supaya bisa diterima, Dok ya. Ya. Transplantasi, orang yang minum obat-obat kortikosteroid, obat yang menekan kekebalan, misalnya orang otoimun. Otoimun makan kortikosteroid, itu rendah. Atau olahragawan yang supaya badannya gede, dia minum kortikosteroid, obat-obat steroid itu yang buat gedein badan. Nah itu gampang kena. Tapi ngomong-ngomong, obat steroid kadang-kadang ada efeknya yang lucu, Dok ya. Gemuknya di pipi doang, Dok. Ya, moon face namanya. Moon face ya. Ya. Jadi orang-orang itu doang yang kena, dan sebenarnya gampang dikenalinya. Yang suka masalah kan itu kan anak kecil. Anak kecil kan kekebalannya masih belum bagus. Artinya dia belum banyak kontak lah dengan virus, jadi dia kekebalannya belum bagus. Dia kena apa tandanya? Jadi kapan seorang yang kena HMPV harus ke rumah sakit? Nah ya itu kan, kapan dia harus berobat? Kalau dia sakit batuk, pilek, panas, hidung mampet, ngocor, sakit tenggorokan, ya itu diobatin di rumah pakai obat-obatan biasa aja. Obat yang sudah umum beredar ya, Dok ya. Kalau sudah lewat 3 hari, 5 hari, seminggu masih nggak baik-baik, atau tiba-tiba reaknya jadi hijau misalnya, tiba-tiba jadi sesak napas, itu udah warning. Bawalah ke rumah sakit, pasti mungkin ada infeksi lain yang kena ke dia. Oke. Nah itu yang harus diobati di rumah sakit. Karena kalau sampai pneumonia, kan itu diperiksa sama dokter, ada kuman nggak? Kalau ada kuman dikasih antibiotik. Bisa ditolong lebih lanjut gitu, tapi itu kejadiannya kecil sekali, nggak banyak. Dok, emang kalau virus biasa yang menyebabkan kita flu, Dok ya, emang bisa fatal nggak sih buat Enggak, manusia? dia nggak bikin pneumonia, karena dia yang bisa bikin pneumonia itu pada anak-anak ya. Cuma ada 2, RSV sama si ini HMPV. Itu bisa bikin, tapi RSV lebih banyak. RSV itu respiratory syncytial virus. Itu flu biasa juga yang lebih banyak bikin anak sampai radang paru. Itu lebih banyak daripada HMPV. HMPV biasanya ringan. Kebanyakan habis itu di rumah sendiri dia baik sendiri. Oh, jadi si virus itu flu Ya, nggak bisa berakibat, nggak ada akibat fatalnya, Dok ya. Nah, tapi kalau flu biasa itu biasanya rhinovirus namanya. Rhinovirus dia bikin radang di sini doang, udah gitu bayar sendiri. Nah, HMPV itu sebagian kecil dari virus yang bisa nular sampai ke bawah. Yang bisa nular ke paru itu ada 2 tadi, RSV sama HMPV. Tapi cuman datang ke paru, kena ke paru, menjalar ke paru kalau anak-anak, orang yang sudah sangat tua, atau orang yang kekebalannya jelek. Ya, Kalau nggak di luar itu nggak bakal kenapa-napa. tiga-tiganya itu kalau kita lihat dasarnya karena mereka daya tahannya juga kurang bagus tuh, Dok. Ya, iya, daya tahan orang tua karena daya tahannya udah jelek kan. Anak-anak karena belum pernah kenalan belum sama komplit HMPV. dia punya daya tahannya, Dok ya. Ya, terus kalau orang yang minum obat ya memang dia rendah. Tapi emang ada nggak sih, Dok, yang orang datanya sakit nih, Dok, HMPV ataupun mungkin flu, meninggal? Ya kalau kena radang paru meninggal bisa. Tapi HMPV sendiri bisa radang paru hanya pada kelompok itu. Tapi kalau RSV misalnya dia meninggal, dia kenanya radang paru karena RSV kan kalau dibawa, kalau udah sesak napas ya mestinya ke rumah sakit tuh. Rumah sakit pasti dikasih oksigen, dikasih infus, segala macam. Nah sekarang pertanyaannya, orang itu kalau kena radang paru, ya kan diobatin di rumah sakit, bisa dikasih ventilator, whatever lah, bisa diobatin dan segala macam. Nah kalau di rumah nggak bisa, nah itulah yang bisa bikin meninggal kalau nggak diobatin dengan benar. Jadi artinya catatan data meninggal itu bukan dari asal yang si virus tadi, karena di join penyakit nih, Dok ya, atau atau dia sudah menjalar sampai ke bawah. Ya artinya penyakit tersebut bahasa apa, Dok, yang diantepin ada? Ya diantepin, dibiarin.
Diantepin itu dibiarin ya. Iya, Di-ignore. dibiarin. Ignore ya. Dibiarin. Nah, itu yang kejadian. Tapi pokoknya patokannya apa? Kalau anak udah nyesek udah ngik-ngik napasnya, ngik-ngik napasnya sudah sesak terus ininya nih. Paduan hidung, suara, Dok. suaranya gitu, napas sudah susah, apalagi sampai hidungnya kembang kempis. Nah, itu berarti atau mukanya biru. Nah, itu berarti udah parunya udah kena. Itu masih ke rumah sakit lah. Tapi itu kan walaupun begitu masih bisa selamat kan, Dok? Bisa kalau di rumah sakit cepet. Asal cepat ditanganin dengan benar, Dok ya. Dia patokannya biasanya gitulah, Frankie. Itu namanya kan kalau virus itu self-limiting disease. Oh. Penyakit yang bisa sembuh sendiri. Dalam 3 sampai 5 hari dia akan sembuh. Jadi kalau seandainya kena HMPV ya nggak usah takut. Ya di rumah istirahat. Nanti dia baik sendiri. Kalau nggak baik setelah 5 hari ya bawa ke rumah sakit atau dia udah sesak napas. Napasnya berbunyi, ngik-ngik. Hidungnya tuh sudah kembang ngepis itu ya memang harus ke rumah sakit. Tapi kembali lagi kalau di rumah sakitnya dokternya tidak curiga ke HMPV, kagak diperiksa virusnya, dia kagak HMPV. Virus biasa, flu biasa gitu ya. Ya flu biasa. Oh, jadi artinya kita terkena vonis nih, Dok ya, vonis ya. HMPV apa enggaknya tergantung kita dilakukan tes apa enggak terhadap penyakit tersebut. Iya, kalau di PCR HMPV keluar ya HMPV, kalau nggak diperiksa ya kagak ada ya. Di Indonesia udah masuk belum sih, Dok? Sudah. Udah ya? Lewat mana, Dok? Hah? Loh, nggak usah lihat mana itu. Darat, laut, udara? Nggak, kita nggak tahu. Tapi pokoknya di rumah sakit udah ada pasien. Udah ada contoh pasien yang Ya, terkena. ada pasien dicurigai di luar ribut-ribut diperiksa lah PCR-nya, ketemu lah itu. Jadi bukannya dia baru datang, mungkin juga udah ada banyak, cuma kebetulan dia yang diperiksa. Frank. Jadi gimana, Dok? Kita lakukan PCR lagi harus atau nggak usah? Nah, kalau nggak kenapa-napa mau ngapain? Sekarang masalah pertanyaannya begini. Sekarang ada Urgensinya. orang flu. Pertanyaan perlu periksa HMPV nggak? Kalau dalam rangka penelitian nih, mau tahu orang anak-anak yang kena flu itu berapa yang HMPV, ya periksa semua. Jadi ketemulah angkanya. Tapi kalau misalnya dia kena kayak seperti HMPV misalnya, tapi kemudian 5 hari atau 3 hari sembuh, ngapain diperiksa, Frank? Ya juga sih. Ini buat apa? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Orang HMPV itu ada obatnya nggak? Virus kan, Dok. Iya. Virus kan Kagak ada obat. nggak ada obat ya. Nah, terus diperiksa buat apa? Ya. Ini jawabannya saya tahu, Dok. Buat apa, Dok? Buat apa? Dapat surat izin sakit supaya nggak masuk sekolah atau nggak masuk kantor. Oh, iya. Kan itu, Dok, Tapi jawabannya, Dok. padahal kalau nggak usah diperiksa pun bilang sedang sakit flu. Tapi dianggapnya Tidak bisa apa, masuk Dok? kantor. Lo enggak, dari surat dokter dong. Kayak teman saya, Dok. Di raportnya, Dok. Ini anak bandel banget. Dia matematik segala macam 5454. Tapi yang 10 ada 3 angka 10, Dok. Sakit izin alfa. Gitu. Jadi hebat kan? Itu calon dokter, Frank. Oke, Dok, balik lagi. Jadi itu kalau misalkan si virus tadi kita nggak periksa, Ya kagak ada lah. Tapi sekarang masalahnya juga kalau seandainya kita ketemu HMPV, siapa yang what next? Kamu nggak ada obatnya. Virus itu kagak ada obat. Iya. Virus itu tidak ada obatnya. ini ada 2 nih yang saya ingat dengan pengalaman kita COVID kemarin. Pertama, supaya nggak nyebar, pola hidup sehat. Ya, bergaul sehat dan cuci tangan pakai masker segala macam. Yang kedua, isoman. Ya. Isolasi mandiri. Ya itu. Kalau kamu flu, jadi sekarang nggak ngomong soal obat dulu, karena tidak ada obatnya. Maka kalau ditanya HMPV, saya HMPV ini karena kebetulan saya punya uang ya, saya periksa HMPV. Terus mau ngapain? Ya udah ngapain? Kenapa? Panas. Kasih minum obat panas, paracetamol. Pilek, kasih obat pilek. Flu, obat flu. Terus apa lagi? Istirahat di rumah. Loh, semuanya itu adalah obat buat ngilangin gejala, Frankie, bukan ngobatin virusnya. Saya agak di luar kebiasaan orang mungkin, Dok ya. Kalau saya sakit dan saya masih bisa beraktivitas olahraga, saya olahraga. Tapi makannya saya banyakin. Bisa sembuh gitu, Dok? Bisa, memang bisa, nggak ada masalah. Nah, makanya kalau saya bilang HMPV itu nggak usah takut. Kenapa? Pertama dia virus lama, bukan virus baru. Jadi artinya secara nggak sengaja kita pernah kenalan tuh, Dok ya. Kita sudah punya kekebalan terhadap itu, satu. Kedua, sebagian besar 99,9% barangkali itu adalah gejala yang akan hilang sendiri dan ringan. Dia tidak berat seperti COVID kan. COVID begitu kena langsung kena ke paru kan.
dia jarang yang sampai ke paru, kecuali pada kelompok yang rentan tadi. Jadi jarang. Jadi artinya udah gitu yang ketiga dia tidak ada obatnya, Frankie. Dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan. Caranya apa? Ya istirahat, minum obat anti gejala. Nah sekarang yang paling penting begini. Masalahnya si HMPV itu termasuk penyakit yang mudah menular. Nah supaya yang penting pencegahan. Kalau ada yang kena HMPV jangan sampai kita ketularan kan. Apa yang harus dilakukan, Frankie? Itu. Ya kayak tadi pertama. Masih Maksudnya ingat kita 3M? jangan sampai ketularan, Dok. Ya 3M ingat. Oh, kita ngurung aja di dalam kamar, Dok. 3M masih ingat nggak? 3M. Ayo itu baru COVID baru belum lama masa udah lupa. Mandi, minum, makan. Menjaga jarak satu. Oh. Jadi kalau ada orang batuk-batuk jangan deket-deket lah. Menjaga jarak. Otak saya selalu ke perut sih, Dok. Memakai masker. Jaga jarak, memakai masker. Satu yang lagi ketiga, mencuci tangan. mencuci tangan. Kan tadi kan saya bilang kalau gini dari tangan. Waktu COVID bahkan bukan cuma 3M, ada yang sampai 5M. Lupa tapi 2M-nya lagi apa, Dok ya? Udah, nanti cari di kolom Google. meja. Enggak, tapi itu 3M. 3 yang utama. Tunggu, saya ulang, Dok. Biar saya ingat lagi. Jaga jarak. 2 aja udah lupa, Dok. Masker. Memakai masker. 3, mencuci tangan. Iya, dan sekarang coba. Kalau menjaga jarak seandainya saya bersin pun saya gitu kan kamu nggak kena. Oke, ini kita sekitar 1,5 meter nih, Dok. 2 Ya meter. kan dulu kan berapa? 1 meter kan? 1 meter. Ya kan? Jadi itu menjaga jarak. Yang kedua pakai masker. Kalau saya batuk kan masker di sini. Oh, yang kamu nggak keempat kena. saya ingat, Dok. Atau kamu juga Menjauhi kerumunan. Oh. Nah, ada 4 tuh, Dok. Jauhi kerumunan. Supaya kalau ada yang bersin, Nah, kita satu lagi cuci jauh. tangan. Kalau Kalau cuci tangan supaya apa? Kalau ini karena kita pegang, kita kena, ya jangan sampai kita megang ke sini lagi. Jadi cuci tangan. Cuci tangan kapan? Kalau mau makan. Mau makan, kalau habis menyentuh barang-barang yang lain. Nah. Terus kalau kita mau menyentuh mata, hidung, dan mulut, kadang kan nularnya ke sini. Jadi cuci tangan sering, saya cuci tangan. Nah, cuci tangan langkahnya ada 6. Masih ingat nggak? Lah, belum lama, Frankie. Pertama punya tangan, Dok. Ya kan kalau nggak ada yang cuci. Ayo, ada 6 langkah. Aduh, dokter cucu saya kok. aja bisa. Masih ingat lagi. Dia kan masih cuci dokter jangan salah. Nah, dia latihan di sekolah loh. Itu bahan ulangan di sekolah. Saya kan udah nggak sekolah, jadi nggak ada bahan ulangannya Saya lagi. pegawai negeri. Nah. Pegawai negeri di RSM diajarin Cuci setiap tangan. koas nih cuci tangan dinilai Frankie. Langkah-langkahnya. Profesor juga harus cuci tangan. Membuka keran. Enggak termasuk. Apa, Dok? Sebutin aja, Dok. Nih, dikasih sabun sini kan begini. Oke. Nih, begini nih. Ah. Habis begini, gini kan. Simsalabim. Gini kan, sela-sela nih. Ah. Sela-sela gini, nih, gini. Ini nih. Udah gitu, cup. Makan lagi. Gini. Terus gini kan. Gini, Tadi gini. udah, Dok. Ini gini. Iya, apa bedanya ini? Kan kena juga dia sini. Biar berkali-kali kan biar Oh. sampai 20 menit. Terus Biar kita 20. afdol. Gini. Terus ini gini. Ingat gak gini? Sini. Ya itu harus diulangi, Frankie. Terus. Itu kan biasanya kalau di tempat-tempat umum tuh ada tuh tulisan 6 langkah. Yang pertama itu jadi pelajaran anak SD, Frankie. Tapi ada yang lucu. Ada orang bilang, oh sampai lodoh katanya tangannya tuh. Loh, nggak perlu. Enggak, maksud saya gini, saya sampai sekarang tuh karena udah kebiasaan di mobil tuh selalu ada hand sanitizer. Pokoknya abis beli. Ini nggak lodoh-lodoh nih, tangan mulus-mulus aja nih. Nggak, sebenarnya apa sih yang dilakukan tuh supaya itu semuanya permukaan itu kena sabun. Sabun itu mengandung deterjen. Nah, deterjen itu akan menghancurkan lemak. Nah, virus itu dindingnya, luarnya terdiri dari lipoprotein, lemak dan protein. Jadi kalau kena sabun dia pecah, mati lah virusnya. Jadi, gitu loh. Kalau nggak sabun kita cuci pakai Pertamax gitu kan, lemaknya kan hilang, Dok. Atau pakai alkohol bisa, Dok ya? Ya alkohol, makanya itu kan salah satu itu hand sanitizer itu alkohol isinya. Ya kan? Tapi pokoknya prinsipnya itu, dia menghancurkan sel-sel virusnya. Pokoknya supaya dia hancur mesti perlu waktu. That's why itu harus lama-lama, Frankie, begini ada waktunya. Oh, bukan cuma sekedar kita cet
selesai gitu ya. Iya. 20 detik, Dok. 20 detik lumayan lama tuh sebenarnya 20 detik tuh. Saya Dan napas. satu, ya kalau ini kan kebanyakan nular di kalangan anak sekolah. Kalau ada anak yang flu, ya mau ya jangan sekolah. Kadang-kadang orang tua tuh gara-gara dia itu terlalu ambisius, mau anaknya nggak ketinggalan pelajaran, masih flu-flu dimasukin ke sekolah. Kebayang nggak di sekolah satu anak flu itu satu kelas bisa flu. Iya. Jadi satu kelas flu bisa satu sekolah flu. Satu misalnya anak kena flu Singapura lah yang dulu. Flu Singapura. Karena semua tuh ke sekolah. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir waktu saya masih kecil itu cara hidupnya lebih benar, Dok. Dulu kita belum ada tisu, Dok. Belum ada tisu paper. Kita pakai selampe. Apa? Sapu tangan ya. Iya. Sapu tangan itu begitu kita ini taruh di kantong kan. Jadi artinya kan paling kita nularin diri kita sendiri. Iya, simpan sendiri. Ah, Dan sementara satu lagi, Frankie. Sapu tangan itu bisa dipakai untuk nyari jodoh. masa sih? Lah, Bis- kalau nih cewek nih, Ah, kan nggak bagus kalau dia mau nembak cowok. hmm. Dia jalan di depan cowoknya, sapu tangan ditinggalin. Oh, bakal Lah jatuh. gitu. Ah. Nah si laki-laki bilang, Mbak, sapu tangan ya karena halan jadinya. Oh. Itu loh Frankie, banyak orang yang kawin gara-gara sapu tangan Frankie. Ya, dokter kayaknya curhat. Loh itu caranya sekarang sapu tangan udah gak ada susah. Kita lempar tisu yang ada kita diomelin. Buang sampah sembarangan. Jorok. Dilapori sama polisi. Kita ditangkap gara-gara Ya buang kan? sampah Sebenarnya sembarangan. kalau kita pakai sapu tangan kembali ke zaman dulu, kita paling nularin buat diri sendiri tuh, Dok ya. Ya nggak, tapi satu lagi Frankie. Sapu tangan tuh ada pantangannya juga Frankie. Nggak boleh dikasih buat oleh-oleh, Dok. Bisa Ya. putus, Dok. Iya kan? Bisa putus. Jadi Ya makanya buat dijatuhin Frankie itu kan. Bukan dikasih, dijatuhin. Ah, mau beli sapu tangan lagi, Dok. Masih ada jual nggak ya? Ada. Ada ya? Ada. Kalau di Jepang tuh ada tuh jadi kayak souvenir gitu loh. Ada gambar-gambarnya bagus-bagus Frankie. Wah, besok mesti ke Mangga 2 nih. Dan satu Cari sapu Frankie, tangan. buat ornamen. Hmm. Kalau sapu tangannya bagus dikasih dikasih kaca, ditaruh di dinding lagi. Oh, Bagus. iya. Oke, jadi supaya nggak nyebarin penyakit, kayak tadi dokter bilang, kita apa namanya? Jangan masuk sekolah kalau masih pada sakit anak-anak. Iya, kalau lagi flu jangan sekolah dong. Sama juga kalau orang lagi sakit mata nih, mata merah, tahu Oh, ya mata iya. merah. Itu kalau satu itu sekelas kena. Kenapa sama mata dikucek ya kena sini orang pegang itu kena lagi. Tapi dengan kita melakukan tadi 3M, Hmm. menjaga jarak, kalau sakit pakai masker dan satu sering cuci tangan itu berkurang sangat banyak. Hmm. Tapi yang Kemungkinan- melegakan saya, dokter penjelasan tadi itu adalah ini nggak separah waktu COVID. Sangat tidak separah. Jadi kalau dibilang kemungkinan jadi wabah, saya bilang tidak. Wabah mungkin banyak orang yang kena, tapi nggak kenapa-napa. Karena COVID itu si penyakitnya baru, jadi orang masih belum tahu banget. Ya, waktu itu bukan cuma nggak tahu soal virusnya, dokter pun pada bingung, Frankie. Karena saya ngalamin kan masih di RSM. Hmm. Orang sakit, terus dokternya obat ini segala macam obat kan keluar pada waktu itu. Hmm. Dikasih obat ini, kasih obat flu, dikasih vaksin ini semua tuh nembak-nembakan semua itu Frankie di awal. 1 minggu kemudian keluar protokol. Protokolnya kata obatnya begini, dicoba-coba ternyata tidak efektif. Padahal dikasih Endrin aja udah sembuh, Dok ya. Iya. Tapi pada waktu itu benar, dokter tuh pada bingung karena pengobatan tuh berubah-ubah setiap saat. Yang ini bilang ini efektif, dicoba yang tidak efektif. Begini. Itu makanya pada Pasien waktu jadi kelinci percobaan, Dok. pada waktu itu obat ini coba, ternyata ada yang sembuh ada yang enggak, coba ini apapun dicoba pada waktu itu. Tapi kalau yang ini udah jelas enggak perlu kita pengobatan begitu. Nah sekarang perlu nggak survei? Ya perlu supaya menenangkan masyarakat. Yang jelas sekarang kalau HMPV kalau menurut saya nggak usah panik, dia tidak akan jadi wabah karena itu virus lama. Taruh pun kayak begitu wabah, tapi kan kita udah jelas penanganannya, Dok, udah ini. Iya, nah satu lagi kan patokannya jelas. Kalau dia mulai pneumonia atau rada itu artinya apa? Batuknya berlanjut. Setelah berlanjut lebih dari seminggu dia berlanjut terus, disertai sesak, muka biru sampai biru-biru gitu, batuk-batuk terus,
hidung sampai kembang kempis, sampai napasnya susah, berbunyi napasnya. Ya kalau udah begitu ke rumah sakit lah. Saya mungkin garis bawahin ini dok. 3-5 hari nggak selesai-selesai nih penyakit kita. Udah deh jangan pelit-pelit gitu ke dokter. Soalnya daripada kita tunggu kembang kepis. Kalau dia kembang kepis dok, kalau dia kepis doang begini mati. Iya, jadi nah kalau yang kasus seperti itu ya sama dokter pasti dicari dong. Disitulah diperiksa HMPV, baru ketahuan. Oh ini mah bukan HMPV, ini RSV misalnya. Ini apa? Ini COVID kan baru ketahuan nanti setelah itu. Tapi karena kenapa ini kan penyakitnya udah gawat. Tapi kalau yang biasa-biasa flu mah nggak usah dipikirin lah. Tapi dokter tadi dengar nggak saya ngomong Endrin dok? Tahu? Masih tahu kan dok ya? Tahu? Penyakit apapun dikasih Endrin mati dok. Oh iya. Tapi orang-orang belum tentu inget dok. Endrin itu apa? Udah nggak ada Frankie. Dan sekarang ada pakai nama Frankie. Kalau zaman dulu itu sebelum Baygon yang sangat populer tuh Endrin ya dok ya. Oke, jadi ini si penyakit ini pokoknya jangan terlalu dikhawatirin. Jangan dikhawatirin. Atau kita jangan terbalik dok. Maksud saya terbalik ini dok. Kita belum perlu ke dokter, udah langsung curiga paranoid. Kena HMPV gitu kan? Udah langsung. Langsung ke dokter, minta PCR. Oh, iya. Nggak boleh sih, PCR boleh aja buat nambah-nambahin data. Nambahin data atau nambah-nambahin pengeluaran nih dok? Nggak tahu, habis itu 3 hari 5 hari bayar sendiri. Buat apa juga. Ya kan? Nah, atau terbalik. Udah 3 hari 5 hari nggak kelar-kelar nih sakit flu-nya. Dan cenderung makin parah ya dok ya. Kalau kayak gitu kan kalau nggak selesai-selesai makin parah ya. Kita masih mengharapin hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 sembuh. Padahal di situ ada resiko kalau dia berlanjut itu jadi apa? Jadi bisa kronis deh dok ya. Iya. Nggak kronis sih Nggak enggak lah sampai ya ya? gituan enggak. Cuman katanya sih memang beberapa orang bilang kalau kena begituan selain ada gejala flu kadang-kadang ada kemungkinan dia sakit kepala. Batuknya banyak sekali, terus satu kali badan lemas ya biasa orang flu biasa begitu itu. Jadi Pokoknya kadang-kadang jangan-jangan gua kena ya boleh aja mau diperiksa sih boleh aja tapi dengan istirahat biasanya sih. Pokoknya gejala umum flu yang tadi saya ingat-ingat nih dok. Badan panas, kepala pusing, bukan karena utang. Ketiga, pilek, batuk, hidung mampet, hidung mampet. sakit tenggorokan. Nah, di ispa sini mulai ada gangguan, ya kan dok ya? Nah itu sebelum begini, kenapa di Cina itu biasanya ini penyakit ini munculnya kenapa dia wabahnya kemarin di Cina? Itu biasanya di sekitar winter, Frankie. Pertengahan winter atau di akhir winter itu di sekitar itu. Nah kalau kita kan di sini mana ada winter, Frankie. Jadi kemungkinan ya ada sih kemungkinan ketularan tapi nggak separah mereka. Karena kalau kayak di Amerika di mana ya di China sana kalau pas musim dingin tuh orang kena flu aja bisa meninggal, Frankie. Dokter sebutin di Amerika dok. Ya di Amerika, di Eropa, ya di Cina juga sih ada ya. Itu di sana kan kadang-kadang dia ekstrim kan, dinginnya tuh ekstrim banget. Pada saat itu daya tahan orang tuh turun banget. Nah makanya di sana itu orang kena flu itu bisa meninggal, Frankie. Di Indonesia mana ada orang kena flu meninggal? Nggak ada lah. Kita orang iklimnya itu bagus banget di sini. Di sini iklimnya bagus, Frankie. Jadi nikmat buat hidup. Kalau makanya gini, kemarin kan cucu saya pergi jalan-jalan ke China sana. Begitu dia bilang, aku mau tinggal di China katanya. Kenapa? Di sana enak adem. Lah adem dia perginya pada waktu autumn. Ya adem. Tapi saya bilang gini, kamu tahu nggak di sana tuh musimnya ada 4. Waktu musim semi bagus, enak. Musim panas ya kayak di Indonesia sama. Kalau ke musim panas dia itu, ya pasti rasanya seperti di Indonesia. Musim gugur enak, musim dingin sekali, lebih dingin dari kulkas. Iya kayak gitu ya. Iya saya bilang. Enggak maksudnya kan kita ke luar negeri biasanya makanya kita milih yang ke luar negeri paling enak autumn atau musim semi. Dan cuman kan anak kan nggak gitu. Jakarta panas katanya. Kalau di sana enak adem. Lah jelas aja lagi autumn. Nah, pengertian panas dingin tergantung kebiasaan kita dok. Tapi saya jujur aja nih kalau saya mau ngomong sama dokter saya keliling-keliling dok ya. Saya nggak pernah punya niat untuk hidup di negara lain.
bertempat tinggal. Kalau sekedar jalan-jalan sih suka. Tuh. Ya dokter udah bilang Indonesia tuh buat cuaca paling enak. Ngapain kita ke tempat-tempat lain hidup di sana di mana pada saat kita perlu makan nggak bisa jajan pinggir jalan. Apalagi ke kutub ya. Yang Nggak. ngelihat aurora sampai 6 bulan, terus matahari cuma ada 2 bulan gitu kan. Iya, tapi kalau cuma sekedar 10 hari kita lihat aurora nggak apa-apa dok, jalan-jalan. Nah dok, balik ke si HMPV tadi nih dok. Kan ini kan flu biasa. Nah, kita kan dokter ingat kalau film-film koboi zaman dulu dok. Kalau film koboi zaman dulu, kalau orang kena flu, diambil baskom panas, terus ditutupin muka kita ngadepin itu dok. Enggak, itu memang betul. Nah, Salah bisa satu juga itu kenapa dipakai. misalnya contoh kenapa kalau orang kena infeksi virus panas, itu usaha tubuh tuh untuk membunuhin virus, Franky. Jadi muka kita ngadepin air panas tadi, Tutup sama selimut, ditutupin. kita ngirupin uap panas tuh tujuannya buat matiin si virus di dalam. Iya, Gitu dok? iya, Bener ya? memang. Oh, Dan itu jadi melegakan hidung juga. Hidung kan langsung lega. jadi film-film koboi itu dari dulu tuh begitu tuh sesuai dengan Ya kalau kenyataan ya. itu kagak menolong, ngapain dia dibikinin film dikit? Enggak, saya pikir itu buat gaya-gayaan doang. Wah, betul kenyataannya. Hmm. Makanya kadang-kadang ada buat beberapa orang kalau panas nggak terlalu ekstrim, ya kalau pas lagi panas begitu selimutan aja, keluar keringat tapi itu enak kan rasanya. Pernah nggak ngerasain kalau lagi flu dibiarin keluar keringat? Ya itu kita selimutan. Ya kan zaman dulu orang-orang tua begitu. Biar dia keluar keringat. Nanti kalau udah keluar keringat pasti sembuh katanya. Iya, ya memang itu. Hmm. Jadi panas badan itu salah satu upaya tubuh untuk menghilangkan virus. Nah jadi jangan cepat-cepat baru panas sedikit, baru 37,5, 38, udah dikasih obat segala macam, dikompres segala macam, nggak perlu sebenarnya. Emang orang tuh batas daya tahannya sampai 30 berapa dok? 38 lah. 38. Kadang-kadang kalau anak yang udah kebiasaan pernah setip itu demam panas, masuk kejang-kejang itu resiko. Biasa itu di atas 39 lagi. Itu bisa ngigo tuh dok. Iya, nah itu yang begituan nggak bisa, mesti dikompres. Tapi sekarang masalahnya gini nih, kalau seandainya kita nggak mau ngasih obat, kita kompres nggak apa-apa. Kan bagaimana caranya ngompres? Kan kamu udah pernah punya anak kan? Nah, Ngompres itu di mana? Apa yang sampai dipakai? sekarang masih punya anak. Enggak, iya. Tapi Di- bagaimana caranya kan? Pernah punya Oke. pengalaman kan? Saya pengalaman waktu zaman masih kecil, kompresan tuh dikasih kompres, kasih handuk kecil, taruh di sini, pakai selampe, taruh sini, pakai Handuk air kecilnya dingin. diapain? Pakai air dingin. Kalau zaman dulu kan Air dingin apa air panas? dingin kalau dulu waktu Taruhnya di pelipik, di dahi. terus kemarin waktu saya ngurusin anak pakai kompres air panas. Dia pakai sarung tangan karetnya tuh yang latex, ditaruh di sini. Ketek. Heeh. Terus? Ya udah itu aja. Terus Air satu panas lagi. apa air dingin? Panas, air hangat nah. Satu lagi pakai ada semacam kayak koyo, bukan koyo sih, kayak apa sih tuh ditempelin Ya, di sini koyo. tuh, koyo ya. Ditempelin di situ, Dok. Pakai Ya, kompresan. itu Coya mah baru. Yang produk baru. Dan tapi efektif tuh yang itu. Biasanya begini, kalau dia panas tinggi ya dikasihnya yang dingin. Nah, yang dingin tuh air es, air dingin, ditaruh di sini. Terus kan pertanyaannya di sini, kenapa di kepala? Supaya organ-organ di kepala tuh pada nggak korslet. Karena Betul, Dok, ya? kepala itu pembuluh darahnya banyak. Nah, Iya. sekarang kenapa di ketiak? Ketiak tuh pembuluh darahnya gede. Jadi kalau di sini didinginin, dia disebar ke seluruh tubuh cepat dingin keseluruhan. Sama satu lagi selangkangan sini. Oh. Kan pembuluh darah yang gedenya di selangkangan sama di sini, sama di kepala. Kepala kan takutnya dikonslet di kepala. Nah, Dok, itu saya mau tahu, Dok, kalau si COVID itu kan singkatannya dulu ada karena bentuknya corona. Pernah nggak si HMPV itu dilihat bentuknya? Nah, gampang. Kamu buka HP, cari Google, tulis HMPV. Nah, di atas kan ada news, ada image. Kamu klik image, keluarlah gambarannya. HMPV itu bentuknya bagus, Franky. Maksudnya dokter buka HP atau nyalain HP, Dok?
Nyalain HP. Oh, kalau dibuka saya bongkar ini dok semua. Nyalain HP di Google, tulis HMPV. HMPV. Nah, udah HMPV kan keluar tuh macam-macam, ada news, ada video, ada apa, ada Image. image, track image. Ada lah gambar HMPV banyak itu. Bentuknya bagus, Franky. Jadi tidak dikasih bentuk, nama sesuai bentuk karena mungkin ya dianggapnya mirip-mirip yang biasa-biasa aja dok ya. Kalau si corona kan bentuknya ada spesial kayak ranjau laut tuh. Bukan, corona itu mahkota, Franky. Nah, tapi kalau saya liatin itu kayak ranjau laut tuh. Enggak. Buletan, kasih Enggak, ini yang begini-begini itu gitu. corona namanya itu. Jadi kayak mahkota, Franky, piara. Corona itu mahkota artinya. Dia seperti mahkota. Nah, MPV itu bentuknya bagus, Franky. Jadi kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Virus itu ada dua, DNA sama RNA. Dia virusnya virus apa? virus DNA, RNA. RNA. Nah, apa bedanya DNA sama RNA? Kalau RNA itu sama DNA, kalau DNA berarti ditambahin D. D reboxe. Tunggu. RN. D rebox apa D? Deoksiribonukleik asid. Ya, Kalau betul. deoksi, Nah, kalau ini RNA itu ribonukleik asid. nah artinya betul kan? Ya, RNA tapi ditambahin sebenarnya, D-nya. sebenarnya itu kan ngomongan cuman soal itu ke apa Istilah. ringkasannya. Tapi sebenarnya pengertiannya kamu tuh apa? Kalau RNA sama DNA, ya itu si RNA-nya dikasih D ini kan diubah, pengubahan. Enggak, fungsinya apaan? Pengertian yang gampangnya lah secara awam. Pengertiannya dok. Ntar saya sekolah dulu di kedokteran dok. Iya. Anggap aja nih, ya, ini ada raja nih. Raja. Raja itu yang menentukan negara itu jadi seperti apa. Dia bilang, di sini jadi ibu kota. Di sebelah sini jadi kota dagang, apa segala macam. Raja apa presiden dok? Ya, raja lah. Raja yang ya? bisa merintah-merintah begitu. Raja. Nah, si rajanya tuh DNA. DNA itu ada di dalam inti sel. Oke. Dia yang ngatur mau jadi apa. DNA itu yang ngatur badan kita mau jadi apa. Kamu tuh berkumis, kamu tuh punya alisnya tebal, kamu tuh punya matanya warnanya biru dan segala itu adalah raja DNA yang punya ngaturan. Nah, dia kan perintahin sama anak buahnya. Raja itu nggak keluar dari sana. Dia ada di dalam inti sel, itu DNA. Dia yang mempunyai blueprint dari seluruh tubuh kita. Nah, blueprint itu dia perintah. Nah, sekarang dia punya pegawai-pegawai nih. Dia bilang, gua mau bangun istana di sebelah situ. Istananya itu terdiri dari 3 ruang. Ruangannya kayak begini, ukurannya sekian, konsepnya kayak begini. Dikasih tahu tuh sama pegawainya yang di rumah nih. Penggawanya. Gua mau bikin rumahnya seperti itu, letaknya sebelah situ. Nah, dia kan bawa pesan raja itu kan ke sana. Nah, yang bawa itu RNA. Dia pesuruhnya raja. Yang membawa perintah raja dari inti sel keluar inti sel. Ini istana nih, inti sel ini istana nih. Dia keluar. Yang ngebawa itu mRNA, messenger RNA. Dia yang bawa pesan raja itu untuk keluar dari rumah. Nah, RNA itu kemudian pesan itu dikasih sampai keluar karena dia tuh kerjanya cuma bawa pesan si raja ini keluar dari inti sel. Messenger RNA. Nah, si messenger ini nggak keluar rumah karena dia tugasnya cuma buat nganterin itu pesan ke orang yang bagian gosennya. Dia ngomong si gosen, raja itu maunya nih kayak begini nih. Rumahnya seperti ini, ukurannya sekian-sekian, lo bawa deh ke sana ke pemborongnya. Nah, dibawalah pesan dari RNA tadi oleh si pesuruh tadi, si gosen. Nah, si gosen itu namanya tRNA, transport. Yang bagian ngirim pesannya. Dikasih ke pemborong. Pemborongnya itu bikinlah rumah itu di lokasinya. Lokasinya namanya ribosom. Ribosom itu adalah tempat dia membangun. Nah, ribosom itu di situ dibangun rumahnya. Nah, yang ngerjain di ribosom itu adalah RNA, ribosom. Jadilah rumah. Itulah yang terjadi di badan kita. Jadi inti sel mempunyai kode blueprint. Blueprintnya dibawa mRNA.
keluar dari inti sel, Hmm. ditransfer perintahnya itu sama tRNA. Oh. tRNA itu ngasih ke ribosom RNA untuk dibangun menjadi badan kita. Kamu kulitnya kuning atau kemudian matanya belok, apa segala macam, itu perintah dari DNA. Jadi DNA itu adalah itu. Ya. Nah, kalau dengan cerita seperti itu gampang kan orang tahu. Ya. Ada DNA, ada mRNA, ada tRNA dan rRNA. Jadi yang paling males tuh mRNA. Dok. Bukan malas, tugasnya memang dia cuma buat nganterin itu supaya perintah Kalau keluar. dia rajin kan disamperin sampai ke sana, Dok. Oh, itu namanya tidak diferensiasi tugas. Nah, jadi RNA. Nah, jadi DNA sama RNA itu isinya sama. Perintahnya perintah yang raja yang sama. Jadi si aktor intelektualnya tuh DNA tuh, Dok ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau virus ada yang RNA, ada yang DNA. Nah, COVID termasuk RNA. HMPV RNA. Nah, artinya di RNA dia gitu. Tapi si RNA ini suka ngaco. Kalau dia masuk ke dalam istana, dia bisa numpang sama si DNA itu. Betul kan? Diperbanyak. Berarti males dia, Dok. Hah? Jadi parasit terhadap dirinya sendiri. Itu memang kerjanya virus itu. Ya kan? Virus menjadi parasit terhadap virus induknya lagi, Dok. Oh, iya. Nah, loh, kurang ajar Nah, itu virus. dia. Jadi dia termasuk RNA. Jadi hampir-hampir sama lah sama si COVID. Cuman dia tuh tidak terlalu ganas karena kenapa? Karena dia sudah dikenali oleh kekebalan kita. Ini perlu kita piara nggak sih, Dok? Virus? Apa? Virus ini perlu kita piara nggak sih? Oh, enggak, virus ada di seluruh dunia, di mana-mana virus. Itu bukan cuma kita ngomongin satu virus, padahal virusnya itu banyak sekali. Mau tahu nggak? Waktu itu belajarnya 3-3 dulu kita virus itu kedokteran. Pusing kepala, Frankie. Virusnya banyak banget. Gara-gara sakit virus? Bukan. Oh. Virusnya jumlahnya banyak banget. Belajarnya susah, Frankie. Oh. Nggak bisa masuk ke kepala. Jadi makanya ahli virologi itu, ahli virus itu, wah, orang yang hebat. Pertama dia nggak kelihatan, dipelajari, nggak ada gunanya juga, banyak gitu loh. Dok, yang nomor 2 itu, Dok, kayaknya yang kalimatnya kesian amat tuh. Nggak, udah gitu tuh, nggak. Begitu ketemu, kagak ada obatnya, Frankie. Sekedar tahu doang. Nah, ada beberapa seperti kayak COVID gitu, ada vaksinnya. Tapi dia ini HMPV nggak ada vaksin loh. Nggak ada vaksin, nggak perlu juga. Divaksin buat apa? Dia nggak bikin mati juga. Sebenarnya kalau mau takut ya, kalau saya bilang, kalau saya itu lebih takut sama DBD, demam berdarah, dengue. Itu virus. Virus juga. Virus ditebarkan oleh nyamuk. Tadi kalau kena, yang meninggal bisa Fatal. 20%. Dan itu sampai sekarang nggak pernah selesai, Frankie. Di Indonesia mana pernah selesai demam berdarah. Itu lebih bahaya jauh. Kenapa mesti takut sama HMPV? Yang di mall-mall HM apa, Dok? HMD. Bukan. Apa itu? Tempat jual baju tuh HM. HNM. HNM. Iya. Ya, betul. HM. Tinggal HM. tambahin PV aja. Iya. Otak saya dari tadi dokter ngomong HMPV. Yang kebayang tuh logonya. Hah? Logo HNM. Kamu sengaja lupa supaya istri nggak lari ke sana. Mungkin sekarang lagi di sana kali, Dok. Dia ngontrol tiap hari itu harga-harga. Nah, sekarang balik lagi ke si HMPV tadi, Dok ya. Untuk si HMPV ini anjuran dokter terhadap orang-orang tuh artinya Pertama, jangan panik jelas. Oke. Jangan panik, itu adalah flu biasa. Yang kalau nggak diapa-apain, kalau kita orang normal, nggak kenapa-napa. Tapi kalau kena, pakai masker, sering cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan deket-deket sama orang flu. Udah itu aja. Kalau dia udah mulai sesek, napas berbunyi, hidungnya kembang kempis, lebih dari 5 hari, ke dokter lah. Jadi Udah itu doang. artinya kita nggak usah kepo-kepo langsung begitu kita sakit. Ya artinya bukannya nggak perlu, tapi nggak perlu banget. Nggak perlu panik Iya. sebenarnya. Bukan Langsung nggak perlu. PCR gitu kan ya. Daripada Nggak, tapi pemerintah sih udah bertanggung jawab. Artinya udah ada perintah ke rumah-rumah sakit supaya mereka dipersiapkan pakai masker, Frankie. Suruh pakai masker petugas kesehatan supaya nggak nulari dari pasien satu ke pasien lain. Dan untuk yang gawat-gawat tuh diminta dipersiapkan tuh tempat isolasi.
Di UGD kalau diduga, oh ini daripada nular ditaruh di isolasi. Jadi ruang perawatnya tuh nggak dicampur sama orang yang datang ke UGD biasa. Dan Di perawatan juga sama, ada ruang isolasi khusus buat begitu. Dan mudah-mudahan dok harga masker nggak melonjak tinggi lagi dok Nggak ya. bakal. Nggak bakal. Kalau menurut saya sih tidak bakal. Kecuali dimainin. Ya. Kan dulu pernah masker 1 sampai 3 bulan nggak diganti. Oh iya. Sampai ada masker gitu kan, masker kain. Iya, gambar Ada orang. Maskernya dari kain yang supaya bisa dicuci ulang. Iya, pakai talinya gitu kan. Terus udah gitu, abis kita ada yang kreatif, bikin maskernya macam-macam lagi. Ada masker merah putih, Ada tumis, masker ada dok. tulisannya. Ada yang gambar kumis. Oke, jadi nggak usah panik ya dok ya. Ya. Dan lagi kalau menurut saya sih dari segi ini ya, orang epidemiologi itu tahu ya, bahwa yang namanya kejadian seperti COVID kemarin itu kejadian yang berulangnya lama. 100 tahunan, Frankie. Jadi nanti, ya kan kemarin 2019, nanti 100 tahun dari itu, baru ada lagi nanti. 3019. Nah, pong, tiba-tiba kejadian seperti itu. Jadi mereka mesti nonton podcast kita dok. Karena kitanya mungkin udah nggak ada, tapi podcastnya masih ada dok. 3019. Enggak, soalnya itu sejarahnya seperti itu. Jadi artinya dia kalau wabah gitu ya, datang mendadak, kemudian menyerang secara cepat, menjalar ke seluruh dunia, yang meninggal sampai jutaan sampai puluhan juta. Setelah itu tiba-tiba hilang mendadak. Persis seperti yang kemarin kejadian COVID. Muncul kita nggak tahu dari mana, orang kelabakan, banyak yang meninggal, tiba-tiba hilang sendiri. Kita nggak bisa mengklaim bahwa itu kita yang hebat sehingga jadi hilang, nggak. Ya memang dari dulu seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan dok ya, kita nggak usah terlalu berkecil hati bahwa kita nanti akan diisolir. Hidup dulu kan yang nyebelin tuh waktu COVID sih sebenarnya cuma satu dok. Kita nggak bisa ke mall. Ya kan kalau sekarang nih dengan hidup yang dalam tanda kutip era baru ini dok, kita masih bisa ke mall. Kalau di zaman dulu nggak bisa ke mall aja, menaikkan kortisol ya dok ya, supaya kita jadi tambah sakit, kita nggak happy kan. Padahal apalagi ibu-ibu, emak-emak, kalau nggak ke mall sehari aja, itu udah penderitaan batin tuh dok. Dan ada efeknya kan waktu itu kita nggak ke mall, badan jadi pada gemuk semua Frankie. Ini badan saya nih, jadi maju tak gentar perut saya dok. Iya, dulu biasanya sih ya lempeng aja, sekarang nih gara-gara nggak banyak kegiatan, melendung. Ya mudah-mudahan sih HMPV nggak bikin saya begitu lagi lah. Jadi ini udah ketahuan, bukan sesuatu yang harus ditakutin dok ya. Oke, ada yang lain dok? Ya, saya rasa. Mudah-mudahan penjelasan Dokter Jaya tuh bisa bermanfaat supaya orang nggak terjadi kepanikan luar biasa kayak kemarin dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!